Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan itu perlu kita syukuri. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita menghadiri acara majelis taklim seperti ini, agar kita menambah ilmu, menambah wawasan tentang dinul Islam. Pada malam hari ini melanjutkan bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadis yang keempat bersama Ustadz Nasta'in. Karena Ustadz Hambal ada keperluan, Ustadz Nasta'in juga sebenarnya banyak kesibukan, tapi tak paksa, alhamdulillah mau. Mudah-mudahan diberikan ya kesehatan selalu, Ustadz. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan nanti mohon disimak, dan di terakhir di sesi tanya jawab barangkali dari pemaparan beliau Ustadz Nasta'in ada yang perlu ditanyakan mungkin atau diskusi, bisa nanti ditanyakan atau didiskusikan pada sesi tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustadz Nasta'in, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yajluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Ya, tidaklah suatu kaum, ya namanya kaum itu bisa satu orang, bisa jamaah kaum, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, Inna Ibrahima kanat ummah atau kaum. Ya, jadi tidak ada kaum atau ummah atau jamaah yang berkumpul di masjid Allah, ya, kemudian membaca kitab Allah atau belajar, ya kita ini belajar, sama-sama belajar, sama-sama mendengar hadis Allah, hadis Rasulullah, ya, illa ya, jadi illa nazalat alaihi musakinah, jadi tentrem hatiku, atine tentrem, ya. Walaupun seharian kerja capek, ya, apalagi yang bapak-bapak tukang batu biasanya, ya,
atau disempatkan ketika capek ya, setelah zuhur dengar sholat zuhur langsung berangkat untuk jamaah, setelah itu kerja lagi capek dengar asar langsung menuju ke masjid jamaah, itu seakan-akan hidup itu ringan sekali ya, walaupun dia tukang batu atau walaupun dia kuli, walaupun dia buruh ya, hidup ini terasa ringan. Apalagi orang-orang yang melihat ya, apalagi orang-orang yang melihatnya, uripmu kok tenang temen toh, weh sholat lu sholat ya, apalagi ditambah ikut kajian. Cuma kadang-kadang kajian setelah maghrib ini agak susah. Kenapa? Karena waktu kongko bareng keluarga. Cuma kongko yang bareng keluarga yang bagus itu gimana? Yang ketika setelah maghrib ini diisi dengan ngaji bersama keluarga, itu yang bagus. Kata Rasulullah, nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran, atau la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Kuburan itu tidak dibacakan ngaji, tapi rumah yang dibacakan ngaji. Jadi waktu kongko yang bagus setelah maghrib bersama keluarga itu kalau bisa istiqomah ya. Kadang-kadang anak-anak kita yang kita suruh ngaji atau yang kita suruh ke TPA atau TPQ ya, itu mereka dalam dalam pemikiran mereka ketika mereka sudah disuruh untuk ke TPQ atau TPA, mereka sudah tidak ada ngaji lagi di rumah. Padahal ngaji yang bagus ya, itu bisa istiqomah di rumah ya. Sebagai orang tua kita ajak, bukan kita suruh ya, kita ajak anak-anak kita untuk ngaji di rumah, itu bagus. Ini berapa kali kajian dalam seminggu ya? 3 kali. 3 kali saja, masih banyak waktu kita kongko bersama keluarga ya. Jadi 4 kali berarti bisa kongko ya, kita kumpul-kumpul bareng keluarga ngaji. Kalau bisa istiqomah itu masya Allah. Jadi anak-anak itu jangan ditanamkan setelah ngaji di masjid atau di TPQ atau di TPA sudah selesai, bukan. Tapi ngaji itu alat dawam ya, alat dawam seterusnya sampai ajal menjemput ya. Kadang-kadang ya, Quran yang ada di rumah itu tidak pernah dibuka ya, atau anak kalau sudah di rumah itu jarang kita suruh atau kita ajak ngaji, kita ajak, artinya kita juga ikut ngaji. Jadi tidak hanya menyuruh tapi kita ajak ngaji, kita juga ngaji ya. Saya aslinya berat ya menggantikan Ustadz Hambal ini ya, yang sudah senior, tapi ya kita ngaji bareng-bareng. Ustadz Hambal ke Mekah insya Allah ya, sudah berangkat belum? Baru persiapan insya Allah. Jadi ini orang yang beriman itu hatinya selalu terpaut dengan Madinah. Ada hadis yang bagus sekali dari Rasulullah SAW, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu selalu terpaut, terikat dengan Madinah. Orang yang beriman itu selalu terpaut, pengin ke Madinah. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, sebagaimana ular merindukan tempatnya ya. Sebagaimana kita ya, ular itu kalau sudah punya tempat dia akan selalu balik lagi ke tempatnya. Begitu juga iman, orang yang beriman selalu menginginkan untuk datang ke Madinah ya, karena Madinah memang kota yang dicintai oleh Rasulullah, dan Rasulullah bersabda dan berdoa, Allahumma ahbib ilaina al-Madinah kama ahbabta ilaina Makkah aw asyad. Ya Allah,
jadikan Madinah itu kota yang kita cintai sebagaimana Engkau menjadikan Makkah kami cintai, bahkan lebih cinta lagi. Itu orang yang beriman. Jadi pengen terus, yang sudah berangkat umroh atau haji pengen lagi datang ke sana itu ya. Dan insya Allah kita dalam waktu dekat, makanya saya lagi sibuk-sibuknya untuk untuk menyiapkan berangkat ke sana ya. Jadi itu, jadi orang yang sudah pernah ke sana pengen lagi balik, itu berarti punya kait, sebagaimana hadis Rasulullah, punya ikatan keimanan ya. Itu apalagi Makkah, Madinah aja pingin, apalagi Makkah yang lebih dicintai Allah, yang khairul balad alal itlaq, sebaik-baik bumi, sebaik-baik qit'ah alal ard, sebaik-baik potongan bumi yang dicintai oleh Allah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke hadis yang keempat ya. Dari 420 hadis sahih ya, yang Ustadz Hambal sendiri ya penyusunnya, dan Ustadz Zakaria ya. Hadis ini bagus sekali. Hadis ini ada di ini juga Riyadhus Shalihin, ada di Riyadhus Shalihin. Langsung saja saya bacakan. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul qaimi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhi fi asfaliha idha istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'zi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najahu wa najahu jami'an. Ya, ini hadis ini dari Nu'man bin Bashir, salah satu sahabi ya, yang masih muda, karena setelah Rasul 14 bulan setelah Rasulullah hijrah, beliau baru lahir, makanya dia termasuk asgharusin, seperti Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Mas'ud ya. Cuma ini sahabat ini tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis, hanya sekitar ratusan, 114 hadis ya, termasuk hadis yang sangat masyhur ya, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man ya. Kita kembali ke hadis masalul qaimi fi hududillah ya, ada artinya ya, langsung dilihat juga. Ini Rasulullah mengumpamakan orang yang menjaga hukum-hukum Allah dan orang yang melanggarnya ya, diumpamakan sebagai orang yang naik apa? Naik safinah, naik perahu. Jadi ada dua kelompok orang yang naik perahu. Istahamu, dua kelompok ini punya hak yang sama. Istiham itu namanya qur'ah. Dalam bahasa Arab istiham itu, kalau bahasa Arab itu istiham itu kayak melemparkan panah, kena siapa berarti itu yang dapat hak. Nah, itu namanya qur'ah, atau dalam bahasa kita undian ya. Undian dalam Islam itu boleh ya, dibolehkan hukumnya boleh selama dua orang atau dua kelompok ini mempunyai hak yang sama, kayak kita kalau punya istri dua ya diaminin punya istri dua ya, kita mau keluar negeri safar,
keluar negeri untuk safar, ya. Karena kita safar ini, maka dua istri ini punya hak yang sama untuk ikut. Maka biar adil, dibikin qur'ah, undian, misalkan dilempar atau pokoknya gimana caranya, yang penting siapa yang dapat dia yang berangkat. Dan itu yang sudah pernah dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar, misalkan Fathu Mekah, itu dibikin qur'ah. Jadi ini di qur'ah, siapa yang di atas safinah atau siapa yang di bawah, itu fasara ba'dhum a'laha, maka sebagian mereka ada yang di atas, wa ba'dhum asfalaha, dan sebagian mereka ada di bawah. Wa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma, ketika yang di bawah itu pengen ngambil air, ya, pengen ngambil air, maru ala man fawqahum, ya, ke atas dulu, ke atas dulu. Faqalu, maka mereka punya inisiatif, punya ide cemerlang, ide cemerlang, cuma nggak mutu idenya. Ide cemerlang itu apa? Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, kalau seandainya bagian kita ini kita bolongi, ya, kita bolongi, ya. Idenya itu apa? Bolongi kapal, ya. Kita bikin lubang di kapal biar nggak susah-susah naik. Jadi idenya bagus, cuma kurang tepat, ya. Walam nu'dzi man fawqana, sehingga kita tidak usah ganggu yang di atas, ya. Jadi idenya ini biar nggak ganggu yang di atas, kita lubangi. Aslinya kalau ini ide ini bagus, cuma nggak sesuai di kondisi seperti itu. Fa in tarakuhum, maka ketika mereka membiarkan ide itu, ya, wa ma aradu halaku jami'an, maka mereka akan tenggelam, ya, karena ide itu tidak tepat walaupun niatnya bagus. Jadi niat aja atau niat yang bagus belum tentu tepat. Niat yang bagus belum tentu tepat. Kadang harus disesuaikan dengan al-hal, ya, kondisi, ya, harus disesuaikan. Wa in akhadhu ala aidihim najahu, kalau mereka menghentikan, dihentikan orang yang punya pemikiran seperti itu, maka mereka akan selamat, ya, mereka akan selamat. Jadi ini diibaratkan, ya, perumpamaan dua orang, ya, yang berseberangan. Yang satu memegang hukum-hukum Allah, ya, taat kepada hukum-hukum Allah. Yang satu melanggar hukum Allah. Kalau yang melanggar hukum-hukum Allah ini dibiarkan, maka halakna jami'an, maka kita akan kita akan binasa semuanya. Ada hadis yang sesuai, yang menafsirkan hadis Nu'man tersebut, ya, yaitu apa yang ditanyakan oleh Zainab binti Jahsh. Apa yang ditanyakan Zainab binti Jahsh kepada Rasulullah? Siapa Zainab binti Jahsh ini? Salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anuhlaku wa fina sholihun, apakah kita akan dihancurkan dan di antara kita ada orang-orang yang soleh? Ya, ini pertanyaan Zainab binti Jahsh. Wa qala na'am, jawab Rasulullah, iya, kita akan dihancurkan walaupun di antara kita ada orang-orang yang soleh. Kenapa? Idza kasural habas, apabila sudah menyebar, ya, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, ya. Ini adalah hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini masih sambungannya. Jadi kita kalau melihat di sekeliling kita, ya, keburukan-keburukan, maksiat-maksiat, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, tentunya dengan ilmu,
Apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada caranya, ada tahapannya. Yang kemarin, hadis yang kemarin tentang ini juga tentang yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hambal, ini juga tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dalam cakupan yang lebih besar lagi, yaitu sebuah negara, dalam kaitan yang lebih besar, sebuah negara. Kita kalau amar ma'ruf nahi mungkar aja kita mulai dari yang paling kecil, ya, dari diri kita, ya. Kita nasihati diri kita untuk berbuat kebaikan, ya, untuk mencegah kemungkaran dari diri kita dulu, kemudian keluarga kita, ya, terus kemudian masyarakat kita, ya. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ada lagi hadis dari Rasulullah SAW. Ini juga hadis ini menakutkan. Kenapa? Maka Rasulullah SAW bersabda, innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'au zulma, apabila melihat kezaliman, ya, kezaliman, kemungkaran, falam ya'khud biyadihi, ya, tangannya tidak bergerak, ya, mulutnya tidak menasihati, ya. Yang ya'khud biyadihi ini biasanya orang yang punya kekuasaan, yang sebagaimana di dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini biasanya waliyul amri, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wadzalika adhaful iman, ya. Waktu dulu saya di Bondowoso ada yang menafsirkan wadzalika adhaful iman, ini kembali ke yang awal, wadzalika. Kenapa? Zalika itu isyarah kepada yang jauh, bukan kepada yang hanya dengan hatinya, ya. Kan ininya apa, tatananya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, apa, dengan tangannya, dengan kekuatannya, ya. Maka ubahlah, maka cegahlah dengan kekuatan. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa lagi dengan lisannya, fa biqalbihi, artinya berdoa, ya. Wadzalika, ini kembali ke yang pertama, yang dengan tangannya. Wadzalika ataful iman. Ini salah satu kiai saya ada yang mengatakan wadzalika itu malah kembali kepada yang, karena zalika itu apa? Isyarah kepada yang jauh, ya. Isyarah kepada yang jauh. Cuma apapun itu, apakah dengan tangan, kalau kita sebagai orang tua kita bisa apa, amar ma'ruf dengan tangan kita, atau dengan kekuasaan kita, atau dengan lisan kita, atau dengan hati kita. Intinya kita tidak diam ketika ada sebuah kemungkaran. Nah, boleh saya minum dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi hadis yang semakna tadi. Innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'au dzulma, apabila melihat kemungkaran, kezaliman, falam ya'khud biyadihi, kemudian dia tidak mencegahnya, yushaku ayya'ummahumu wa bihimul azab, ya, hampir, ya, atau pokoknya hampir Allah menimpakan kepada mereka azab, gitu artinya.
Jadi hampir-hampir Allah menimpakan kepada mereka azab. Sebagaimana yang pernah terjadi di mana? Sulawesi ya, yang tanah bergerak itu ya, di Palu ya, Sulawesi, Palu ya. Itu kenapa? Karena memang sudah maksiat itu sudah umum, sudah menjadi hal yang wajar. Akhirnya Allah menurunkan dan menimpakan kepada mereka azab. Yang soleh juga ada, yang soleh, yang sholat juga ada. Ini yang kita takutkan ketika maksiat ya sudah didiamkan, ketika maksiat sudah didiamkan ya. Cuma kadang-kadang caranya yang kita ini kadang-kadang ada yang frontal. Sebagian kawan-kawan kita ada yang terlalu frontal ya, tidak melihat kanan kiri, langsung gasyak ya, sebagaimana beberapa tahun lalu ya terjadi ya, langsung dicegat, langsung yang jualan omben-omben itu toa langsung dicegat, langsung digebukin, langsung disiramkan. Bukan seperti itu ya, ada caranya, ada tata keramanya. Kalau seperti itu bukan malah kita mencegah kemungkaran, mereka makin lari dari Islam. Makanya Allah memberi koridor, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Orang yang hikmah itu jarang ditemui ya. Orang yang hakim, makanya hakim itu dinamakan hakim karena keputusannya itu di narju minhu hikmah. Diharapkan dari keputusan hakim itu sesuatu yang hikmat, sesuatu yang adil. Makanya dinamakan hakim ya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izah itu nasihat yang bagus. Kalau masih tidak bisa, wajadilhum. Mujadalah itu lebih ke debat, diajak ini adu argumen, billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang bagus, yang baik. Kemudian intisari dari hadis ini, memang sering di dalam Al-Quran atau di dalam hadis itu ada perumpamaan karena lebih mengena ya. Perumpamaan itu lebih mengena. Misalkan kita nasihati anak kita bikin umpamanya, umpamane ya, misalkan kita sudah marah ya, kita ajak anak kita untuk berpikir, umpamane tangan iki nong raimu piye diumpama ya, wis marah ngono. Jadi Rasulullah mengajak kita untuk berpikir dengan perumpamaan. Kemudian yang kedua, kemungkaran yang dibiarkan tidak hanya bertambah buruk kepada sang pelaku, tapi ta'mimul azab ya, keumuman atau meluasnya azab itu yang ditakutkan. Itu yang paling ditakutkan. Dalam sebuah riwayat ya disebutkan bahwasanya Ibnul Arabi mengatakan, kenapa orang yang soleh yang di dalam satu kampung tersebut ya, dalam satu kampung tersebut mendapatkan azab atau kena dampak dari kemaksiatan. Maka jawaban yang paling tepat yang dikatakan oleh Ibnul Arabi ya. Ibnul Arabi itu beda dengan Ibnu Arabi ya.
Ibnul Arabi, ya, ada lagi Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi itu salah satu tokoh Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud itu manunggaling kaula bahasa Jawa nih. Jadi Allah itu menyatu dengan diri kita. Allah menyatu dengan kita. Itu akidah yang melenceng dan salah, ya. Tapi Ibnul Arabi ini salah satu ulama mazhab Asy'ari, itu mengatakan karena as-sukut alal ma'siyah yuaddi ila ghadabillah. Karena diamnya kita terhadap maksiat itu menyebabkan ghadabillah, menyebabkan murkanya Allah, ya. Itu adalah hikmah Allah. Jadi intinya seperti itu. Kita kalau lihat maksiat, ya, kita coba mengingkari dengan tadi, ya, 3 cara, ya. Biyadihi, bilisanihi, atau biqalbihi, ya. Itu dengan koridor ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Langsung ke hadis yang selanjutnya atau gimana? Langsung tanya jawab. Langsung silahkan. Ya, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Nasta'in, dan barangkali dari pemaparan beliau ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada yang perlu didiskusikan. Monggo bisa langsung angkat tangan. Cak Furqon, mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya ingin tanyakan, dalam beramal ma'ruf nahi mungkar, khususnya kami sebagai orang tua, apakah ada batasan di saat anak-anak kita sudah menginjak dewasa atau balik? Dan yang kedua, terkhusus anak perempuan, dimaksud batasan apa, Mas? Batasan untuk beramal ma'ruf, untuk mengasih nasihat sebagai orang tua di saat anak kita sudah menginjak balik atau sudah dewasa. Kedua, terkhusus anak perempuan, Pak. Banyak kita jumpai di masyarakat seakan-akan beramal ma'ruf nahi mungkar orang tua ketika anak perempuan kita sudah nikahkan itu sudah terlepas. Apakah kita sebagai orang tua masih terkena dosa yang dilakukan anak perempuan setelah kita nikahkan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz, bisa langsung dijawab. Iya, mengenai nasihat kepada anak, ya, tentunya nasihat itu kan perintah. Perintah itu kalau al-amru yaqtadhi 'ala dawam, perintah itu mengharuskan orang yang diperintah itu 'ala dawam, terus menerus. Illa ma dalla dalilu ala khilafihi, kecuali yang menunjukkan dalil atas udah berhenti gitu. Tapi di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, ya, kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar ini alat dawam, jadi terus menerus. Dari anak kecil bisa dikasih tahu, ya, sudah bisa dikasih tahu, bisa diajak, ya. Intinya apa? Intinya kita ngasih contoh, ya. Kita ngasih contoh. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini yaqtadi 'ala dawam, sebagaimana iman kita ini menuntut kepada kita
sampai ya hatta ya'tiyanal yakin, sampai datang kepada kita yakin. Yakin itu apa? Al-maut, kematian. Kemudian anak perempuan sampai kapan? Sampai kapan tanggung jawab kita? Sama juga, sampai ya alad dawam. Cuma ada kaitan ketika anak perempuan kita sudah dinikahi oleh orang lain, oleh menantu kita, ya. Itu beda lagi cara kita menasehati, ya. Kita masih ngasih nasihat, ya. Kita masih ngasih nasihat, ya. Kalau nasihat itu baik untuknya. Cuma ya beda antara wilayah kita, itu sudah bukan wilayah kita lagi. Sudah bukan wilayah kita. Tapi untuk ngasih nasihat itu masih dan terus. Mungkin bisa sedikit dicontohkan Ustadz, caranya menasihati anak perempuan yang ketika anak perempuan tadi itu sudah menikah, mungkin yang dimaksud oleh tadi seperti itu Ustadz. Caranya ya sesuai dengan hal yang ada, ya. Caranya ya tadi koridor yang secara umum yang diperintahkan Allah, ya Pak. 3 tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. 3 itu aja kalau kita pegang, ya, udah nggak akan ada lagi ribut, ya. Sudah hikmah, ya, kita nasihati dengan nasihat yang baik, ya. Kalau ngajak debat dengan debat yang baik itu, ya. Jadi caranya itu 3 itu. Oke. Ya gitu Mas Furqan ya. Nah, monggo yang lainnya bisa langsung angkat tangan dan menanyakan. Ya, sambil menunggu Ustaz, saya ingin sedikit tanya Ustaz. Berkenaan dengan tadi, yaitu amar ma'ruf nahi munkar harus menyampaikan dengan hikmah, nggak boleh keras gitu kan. Tetapi ketika di lapangan Ustaz, ada seandainya di warung atau mungkin tempat-tempat minuman keras, kalau kita mengawali ketika bergerak di situ tidak keras Ustaz, maka kita yang akan dikerasi gitu. Dan akhirnya ya don duluan itu yang mungkin teman-teman sudah rasakan ketika sudah terjun di lapangan. Jadi susah seperti itu Ustaz. Hikmah itu tidak harus lembek atau kalem, ya. Hikmah itu sesuai dengan kebutuhan. Sampai nasihati wong Arab, ya, mbak alus diguyu, ya. Kita sebelum berteriak mereka sudah berteriak, ya. Artinya hikmah itu apa? Hikmah itu sesuai dengan kondisi, ya. Kalau kondisi kayak kita memang orang-orang Pantura, ya, memang keras, ya mungkin ya kita lihat kondisi, ya, sesuai kondisi. Jadi hikmah itu tidak harus kalem atau lemah lembut atau gemulai, tidak, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Itu. Ya monggo satu lagi, ya, barangkali ada yang tanya. Kalau tidak ada yang tanya, oh ya monggo Pak Mubin. Pak Haji. Agak maju sedikit Pak Mubin. Ya. Pak Mubin agak maju sedikit Pak Mubin, biar nggak terlalu jauh. Ke depan sini Pak Mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bab ini. Didekatkan mic-nya. Saya mau tanya tentang ini apa? Maro amin kumungkaron ini. Itu kan ada hukum-hukumnya itu. Di antaranya itu apabila suatu kemungkaran itu kalau bisa menjadikan hilang maka hukumnya wajib. Kenapa? Apabila suatu kemungkaran itu
bisa kita hilangkan, maka hukumnya wajib. Yang kedua, apabila kemungkaran itu tetap sama, artinya kita memberi hikmah atau apa itu, peringatan atau apa itu tetap sama, maka hukumnya sunnah. Yang ketiga, apabila kemungkaran itu bisa menjadikan kemungkaran yang lebih besar lagi, maka hukumnya haram. Ya itu mohon dijelaskan itu. Iya. Langsung pertanyaannya apa? Iya itu. Saya sudah bisa paham pertanyaannya. Ya, ya itu diantaranya itu suatu kemungkaran itu ada hukum-hukumnya itu. Saya pernah dengar gitu. Lah itu mau dijelaskan. Diantaranya kalau kemungkaran itu bisa hilang dengan tindakan kita gitu misalkan, maka itu hukumnya wajib. Yang kedua itu sunnah itu tatkala kemungkaran itu tetap sama, kita berbuat tetap sama. Lah yang ketiga itu kalau nggak salah itu malah menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat, bisa menjadikan lebih besar lagi dengan kita. Betul. Nah, gitu. Ya, itu betul. Udah bisa saya tangkap. Ya, monggo Ustaz. Ya, aslinya hukum dalam Islam itu kan ada 4. Ya, wajib, sunnah, makruh, haram. Ya, ini 4 hukum ini. Hukum asal dari amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Ya, hukum asalnya apa? Wajib. Kayak hukum asal ketika ada lagi mubah, satunya lagi mubah. Hukum asal kita makan apa? Mubah. Menjadi haram ketika kita lagi puasa Ramadan, ya. Jadi tergantung kondisi. Yang antum bilang tadi benar sekali, ya. Tergantung kondisi. Kalau seandainya kita lihat dengan mata dan ilmu kita, wah, kalau seandainya saya nasihatin orang ini, ya, kalau saya nasihatin orang ini enggak mempan, malah parah. Berarti ya ada cara lain, cari cara yang lain. Jadi ada hukum 5 hukum ya, mubah, terus wajib, terus apa? Sunnah, haram dan makruh. Semuanya dalam Islam ini punya hukum asal. Ya. Kayak hukum asal apa hukumnya? Hukum asal nikah? Halal? Hukum asalnya sunnah. Kan nikahu sunnati. Tapi kalau sudah semua sifat-sifatnya sudah ada, kemampuannya sudah ada, terus sudah secara darurat pengen untuk nikah, maka menjadi wajib, ya, menikahkan anak perempuan kalau sudah didatangi oleh orang yang meminang dengan baik agamanya, ganteng orangnya, ya, kaya orangnya juga, udah nunggu apa lagi, maka itu menjadi wajib. Jadi hukum ada banyak, ya. Sholat, ya, sholat isya hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau kita mau sholat isya ada orang jatuh di depan kita, apakah kita tinggalkan? Terus sholat isya tadi hukumnya masih wajib, cuma sholat isya dipending dulu, ya, karena kita menolong orang yang lagi jatuh itu. Jadi lihat kondisi, bisa berubah, hukum bisa berubah sesuai dengan kondisi, ya. Al-amru idza dhaqat, ini kaidah fikih. Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Sesuatu itu kalau menyempit, harus
harus diluaskan. Makanya kalau kita belajar usul fikih itu ini terasa beragama itu mudah sekali ya. Rano sing ruwet ya. Ad-dinu yusrun kata Rasulullah. Yassir wala tu'assir, mudahkan, jangan susahkan, jangan bikin susah, jangan dibikin ribet. Kata Rasulullah ini, kata Rasulullah, yassir wala tu'assir, basyir wala tunaffir. Ya, silakan azan dulu. Ya, waktunya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, saya lanjutkan. Cuma saya menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW tentang sholat. Ya, ini sudah pembahasan lain tentang
sholat, karena saya melihat beberapa kita itu kadang-kadang barengin imam dan itu hukumnya makruh. Kata Rasulullah, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u, fa idza qama faqumu, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Nah, ini yang saya mau titik beratkan. Jadi ketika imam mengatakan apa? Rabbana sami'allahu liman hamidah, maka makmum mengatakan apa? Rabbana walakal hamdu. Ini sesuai dengan perintah Rasulullah. Jadi kita tidak usah mengatakan sami'allahu liman hamidah lagi. Jadi kita langsung mengatakan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ya, ini kalau kita sebagai makmum. Kalau sebagai imam ya sama, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Atau kita sholat munfarid, kita sholat sendiri, sami'allahu liman hamidah, maka kita ucapkan Rabbana walakal hamdu. Kemudian ada dipakai ada hay'ah yang muharramah. Hay'ah yang muharramah itu apa? Yang sering dilakukan itu menempelkan ini di lantai. Ini hay'ah yang muharramah, yang dilarang, karena ini menyerupai kalbun, menyerupai duduknya anjing. Nah, menempelkan gini. Jadi kita harus angkat gini sambil sujud ketika sujud. Itu aja ya. Semoga kita dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah, kita termasuk ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Saya ingat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, dan ketika saya ingat hadis ini saya pengen nangis. Rasulullah pernah bersabda, awaddu an ara ikhwani, ya, saya pengen melihat ikhwan saya. Maka sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini ikhwan kamu wahai Rasulullah? Qala la antum ashabi, bukan, kamu ini adalah sahabatku. Amma ikhwani, adapun ikhwanku, ya, dengar baik-baik, adapun ikhwanku alladzi amanu bi walam yarauni, kata Rasulullah, ikhwan saya itu adalah orang yang beriman, orang yang percaya tentang apa yang saya ucapkan tapi tidak pernah melihatku. Nah, ini Rasulullah pengen melihat orang-orang seperti ini, termasuk kita ini. Rasulullah pengen melihat, ya. Pernah suatu kali Rasulullah pengen ketemu kita, ya. Semoga kita termasuk ikhwan Rasulullah, karena sahabat itu orang yang ketemu Rasulullah. Adapun ikhwan yang tidak ketemu Rasulullah dan beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Semoga kita termasuk ikhwan Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najat nggak tanya, Pak Najat? Biasanya kok langsung tanya. Kalau nggak tanya saya tutup. Khusus Pak Najat. Tanya. Mik lo kandani kok. Tak kandani, aku sih ngerti. Miknya. Kamera. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan imam dengan makmum tadi, seseorang itu dijadikan imam untuk diikuti makmum gitu kan. Tapi ketika ada makmum yang ketika duduk tahiyat
awal di antara dua sujud itu tidak sama dengan apa? Dengan imam. Dengan duduknya imam. Iya, dengan duduknya imam. Atau mungkin ketika tahiyat akhir ketika rakaat terakhir kebanyakan kan ada yang kalau 2 rakaat ada yang duduk seperti ini imam, tapi makmum semua duduk seperti ini. Nah, itu hukumnya seperti apa itu? Mergo pertanyaannya itu, pertanyaannya pokoknya uang angel. Ini panajat mesti angel. Monggo Ustaz. Ini yang realita aja yang kita yang di masjid ini aja itu banyak. Panajat nggih. Sabar nggih. Monggo. Monggo. Asli ini wis disalami. Wis Bonus lah disalami. ini, bonus. Ya memang benar. Kalau seandainya ini imam tahiyatul akhir, kemudian ada makmum yang masbuk, ya. Berarti misalkan sholat maghrib, imam tahiyatul akhir sudah rakaat ketiga, makmum baru rakaat kedua, atau makmum berapa rakaat? Biasanya makmum itu duduknya iftirosh, ya, yang agak tinggi itu. Nah, seharusnya menurut sunnah, ya, harus sesuai dengan duduknya imam, seharusnya sesuai, karena ju'ilal imam liyutamma bih, ya. Misalkan seharusnya makmum kan dapat rakaat pertama misalkan. Kenapa ikut duduk imam? Karena liyutamma bih, untuk diikuti. Nah, imam duduk tahiyatul akhir, sunnahnya apa? Sunnahnya kan duduknya duduknya yang tahiyatul akhir. Nah, makmum seharusnya ikut imam. Kemudian ada problem lagi ini. Ada masalah lagi. Ketika ini juga khilaf ketika sholat rokaatain 2 rakaat, apakah contohkan apakah gini atau gini, ya biasanya kan ada 2. Kalau madhab Syafi'i itu gini, madhab Syafi'i. Kalau Hambali gini, ya. Tapi itu ikhtilaf fil madhab. Ini tidak menjadikan kita berbeda dengan imam. Kenapa? Karena ini adalah khilaf yasir, ya. Jadi intinya kita ikut duduk, ya. Intinya kita itu ikut duduk sebagaimana imam duduk. Cuma menurut yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin, ya sama, kita harus sama, pokoknya sama persis, kecuali imam salam, masa imam salam ya yang masbuk ya lanjut, ya itu ya. Jadi seharusnya kita persis ikut, ya. Makanya di dalam hadis lanjutannya tadi, faida shalla jalisan fasallu, atau faida shalla qa'idan fasallu qu'uda. Itu kan lanjutannya hadis tersebut. Apabila imam sholat duduk, maka sholatlah dengan duduk. Cuma sebagian ulama mengatakan hadis ini dimansukh dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Setelah para sahabat tidak ada imam yang duduk kemudian makmumnya ikut duduk. Tapi ada yang mengatakan hadis ini masih berlaku. Jadi kalau imam duduk, makmum duduk, atau makmum berdiri. Itu. Jadi terusannya hadis tersebut. Cuma ada yang bilang ba'dul ulama yaqulu hadza mansukh, ini sudah dimansukh, ya. Oke, ada lagi?
Intinya ketika kita ya bermakmum itu kan pakai fa, bukan wa. Fa idza raka'a farka'u, pakai huruf fa. Fa itu langsung. Misalkan Allahu Akbar langsung. Jadi kita nunggu selesai imam Allahu Akbar langsung berdiri. Jangan kadang-kadang kita terlena dengan doa kita, ya. Kita putuskan doa kita, ya. Kita mengikuti imam karena innama, pakai apa? Innama, sesungguhnya hanya atau hanya saja, hanya imam itu hanya dijadikan untuk diikuti. Innama pakai kalimat takkid, ya. Jadi seperti itu. Biasanya kan ada yang keasikan dengan doanya sendiri, itu harus sholat sendiri, ya, sholat sendiri atau sholat sunnah, ya. Jadi kalau kita bermakmum itu harus mengikuti imam, jangan keasikan dengan doa. Cuma juga jangan menyamai, wala tusawu katanya, jangan menyamai. Cuma dalam taswiyah ini masih dimakruhkan, masih hukum dimakruhkan. Ya, taswiyah imam masih dalam hukum dimakruhkan yang rojih, ya. Itu cuma ya kalau makruh itu kan masa enggak disukai dilakukan, ya kan? Ya ditinggalkan. Mendingan selesai imam Allahu Akbar langsung. Itu. Ya, jazakumullah Ustaz. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa, dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.